Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda semua, kita lanjutkan materi genetik ya. Pada pertemuan ini kita ulas kembali dan kita lanjutkan pembelajaran juga pembahasan materi genetik. Materi genetik memiliki fungsi yang sangat banyak. Kemudian terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, kromosom, ya, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Kromosom berada dalam inti sel. Nah, kita lihat. Kemudian merupakan benang-benang halus atau kumpulan kromatin yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta menyerap warna. Maka dinamakan kromosom dari bahasa Latin yaitu chroma dan soma, yang berarti chroma artinya badan, chroma artinya warna, sedangkan soma adalah badan. Artinya dia mudah menyerap warna. Kemudian kita perhatikan kembali. Memiliki asam nukleat, ya. Seterusnya asam nukleat daripada DNA dan RNA, yaitu DNA double helix dan RNA single helix ya. Selanjutnya ada protein ya, yang terdapat pada benang-benang DNA tadi. Protein yang maksud adalah selanjutnya kromosom. Kita lihat bentuknya, memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikrometer atau mikron. Kemudian dengan tinggi 0,2 sampai 50 mikron. Selanjutnya diameter 0,2 sampai 20 mikron. Strukturnya perhatikan, ini yang berada di tengah adalah sentromer ya, sampingnya nanti ada kinetokor, dan ini dibagi dua yaitu lengan pendek dan lengan panjang ya. Kemudian dalam kromosom tersebut memiliki kromonema ya, atau benang-benang daripada kromosom. Selanjutnya kromomer, yaitu kromonema yang nampak menebal, dan pada saat menebal nanti atau pembelahan sel disebut dengan kromatid. Selanjutnya matriks atau isi dalam kromosom tersebut, dan bagian ini adalah telomer, yang kesemuanya adalah untuk mempertahankan agar kromosom atau matriksnya akan tetap utuh. Kemudian ada di bagian ujung adalah ini adalah satelit yang berfungsi mengkondisikan antar kromosom tidak terjadi pertautan atau pembusukan ya. Selanjutnya jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah autosom dan gonosom. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid atau 2N, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom. Kemudian untuk gonosom adalah yang berperan untuk menentukan jenis kelamin, bersifat haploid atau 1N, mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya setengah daripada autosom. Nah, kalau autosom tadi menentukan ciri-ciri tubuh atau membentuk sel autosom, sedangkan gonosom adalah untuk membentuk atau menentukan jenis kelamin pada manusia. Jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Kita ingat kembali pelajaran ya. Pertama metasetrik,
di mana delta sentromer berada di tengah lengan kedua lengan ya, kedua lengan. Kemudian yang kedua adalah sumetasentrik. Posisi daripada sentromer mendekati di tengah, namun tidak persis sedikit, di arahnya agak ke atas sedikit ya. Akrosentrik, nah dia agak ke atas lagi. Kemudian telosentrik berada pada posisi telomer. Selanjutnya kita perhatikan ada semua. Ini adalah kromosom ya. Ini dilambangkan dengan X, sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Jadi oleh para penemu tidak mengetahui nama sebelumnya, maka mereka menganalogikannya dengan X. Kemudian adapun Y adalah urutan abjad setelah X. Ini merupakan kromosom homolog ya, dia yang memiliki kromosom yang sama ya. Memiliki 23 pasang pada sel tubuh manusia. Itu dengan susunan 22 AA atau 22 double A. Kemudian kromosomnya adalah XX atau XY. Nah, di 22 pasang kalau kita kalikan 2 berarti 44 tambah X dan XY, sehingga memiliki 46 kromosom. Nah ini dia, untuk laki-laki ya 22 autosom atau 22A tambah XY. Untuk perempuan 22 AA tambah XX. Nah apabila soalnya nanti seperti ini 22A berarti dia memiliki 44A atau 44 kromosom autosom. Penulisan kromosom kita lihat. Nah ini 46 buah ya manusia. Untuk wanita 22AA tambah XX, pria 22AA tambah XY. Pada sel kelamin memiliki 23 buah, yaitu pada ovum 22A tambah X. Kemudian untuk spermatozoa 22A tambah X atau 22A tambah Y. Adapun untuk kromosom hewan itu kuda, memiliki sel tubuh 64 buah, 32 pasang ya. Betina 31AA XX, sedangkan jantan 31A XY. Pada sel kelamin memiliki 32 buah, ovum 31A tambah X, spermatozoa 31 tambah X atau 31A tambah Y. Jumlah kromosom pada beberapa makhluk hidup, silakan diamati Anda semua. Perhatikan, kromosom orangutan ya memiliki 48 ya, berarti 2 kromosom lebih banyak daripada manusia. Kemudian sel kelamin adalah 24. Kemudian untuk makhluk hidup yang lain liputi anjing, kucing, ayam, padi, kentang, kapas, jagung. Nah, coba kita perhatikan sel tubuh ini. Nah, ya. Oke, selanjutnya gen. Nah, unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu, dialah adalah gen. Lihat Anda semua ya. Di dalam kromosom tadi, nah, mengandung genetik. Nah, kemudian D adalah untaian DNA. Oke, ini yang diikat oleh protein histon ya. Di dalam kromosom tersebut ya dia memiliki hal yang sama, yaitu dalam lokus. Ini seperti yang disebut dengan lokus ya. Nah, dan ini proteinnya, ini asam nukleat. Kemudian ukurannya 4-8 mikron.
Selanjutnya, ini adalah alel. Dalam satu lokus tadi memiliki 2 alel. Nah, ini yang kita lihat nanti untuk pewarisan sifat yang bisa kita lihat dari genotip dan fenotipnya. Seterusnya, struktur gen. Nah, kita kembali. Struktur gen ya. Nah, memiliki sifat dominan. Nah, dalam alel tadi, dalam menentukan genotipnya, itu akan diwakili oleh huruf kapital dan huruf kecil ya. Itu menunjukkan apabila nanti dia mewakili sifat dominan atau yang dominan atau menutupi, maka dilambangkan dengan huruf kapital. Apabila bersifat dia tertutupi atau resesif, maka itu diwakili dengan huruf kecil. Nah, ini dia genotip ya. Nah, ini genotip. Ini nanti yang menentukan ciri-ciri daripada suatu makhluk hidup tersebut, baik itu berupa kalau di tanaman bentuk buahnya, warna buah, kemudian tingginya, dan seterusnya. Pada manusia nanti akan menunjukkan bagaimana bentuk tubuhnya, tinggi atau rendah, seterusnya bagaimana bentuk wajah dan juga bentuk rambut dan seterusnya. Itu disebut dengan genotip yang akan diwakili oleh alel tadi. Kalau misalnya untuk genotip daripada tumbuhan yang tinggi, tapi diwakili oleh apabila dominan dia memiliki gen atau genotip T besar, kalau memiliki dia sifatnya resif T kecil. Kemudian sifat-sifat genet atau sifat-sifat gen. Nah, mengandung informasi genetik, mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian dapat berduplikasi atau menggandakan diri. Kemudian ditentukan kombinasi bahasa nitrogen, yaitu yang meliputi bahasa purin dan bahasa pirimidin. Seterusnya fungsinya adalah menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya mengatur proses metabolisme dan perkembangan. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Ini dia uraian atau untaian DNA ya. Itu double helix, kemudian dia ini heterokatalitik, yaitu RNA single helix. Kemudian ini autokatalitik atau DNA replikasi. Nah, yang replikasi atau menggandakan diri ini berfungsi pada saat terjadi pembelahan sel. Jadi struktur DNA. Nah, perhatikan Anda semua. Struktur DNA ya. Ada gula deoksiribos, kemudian gugus fosfat dan basa nitrogen. Oke. Lihat basa nitrogen ini ya, amati ini sering keluar dari dia. Ingat basa purin itu berpasangan dengan basa pirimidin. Basa purin terdiri daripada basa adenin dan guanin, dan basa pirimidin adalah memiliki basa nitrogen, sitosin dan timin. Nah, lihat pasangannya ya. CG AT TA GC AT. Oke. Kemudian satu nukleotida itu memiliki satu gugus fosfat, gula deoksiribos dan basa nitrogen. Ini disebut dengan satu nukleotida. Ya, ini gula pentosa ya, deoksiribos tadi, kemudian ini asam fosfat, seterusnya. Lihat, adenin, guanin, sitosin, timin. Adenin, guanin adalah basa purin, sitosin dan timin adalah basa pirimidin. Untuk pelambangnya, apabila nanti di keluar ujian,
bahasa sitosin yang dipasangkan dengan guanin itu memiliki rangkap 3 ya, sedangkan adenin dan timin itu rangkap 2. Sehingga nanti bisa kita lihat misalnya ini diketahui, kemudian ini juga diketahui, namun bahasa ini tidak diketahui, ini dibuat rangkap 3, maka jawabannya nanti adalah pasangan daripada G. Atau sebaliknya, C dibuat kemudian G tidak dibuat, namun rangkapnya juga dikosongkan, dibuat rangkap 3, maka itu adalah pasangannya adalah G. Nah, kemudian kita lanjutkan struktur DNA. Ya, DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Nah, kita akan diamati ada semua. Kemudian replikasi DNA, yaitu kemampuan DNA mengendalikan diri atau menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru. Itu tujuannya nanti adalah untuk proses pembelahan sel atau cleavage. Nah, jenis-jenis replikasi DNA yang pertama adalah secara konservatif. Nah, kita perhatikan ini DNA awalnya atau indukannya, kemudian menggandakan, ya seterusnya, ya. Selanjutnya akan terbentuk DNA baru yang seperti ini. Oke. Terbentuk satu indukan, kemudian ini 3 DNA sebagai DNA baru. Kemudian semi konservatif, kita perhatikan DNA awal, nah itu diselang-selingi oleh DNA baru seperti ini pada untaian heliksnya. Kemudian selanjutnya seperti itu sehingga terbentuk DNA yang berselingan seperti ini. Bisa kita bedakan ya, kalau konservatif begini bentuknya, kalau semi konservatif seperti ini. Selanjutnya dispersif. Nah, untuk dispersif dia lebih khas ya, masing-masing daripada gen tersebut atau genetik pada DNA tersebut selang-seling seperti ini. Oke, selang-seling pada rantai DNA yang terbentuk pada DNA baru tersebut. Silakan Anda amati ya, membedakan konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Ini tujuannya adalah untuk replikasi DNA. Nah, enzim dalam replikasi DNA. Itu ada enzim ligase yang berguna menyampur rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Kemudian enzim polimerase merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan enzim helikase menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Kemudian yang kedua adalah RNA, merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai atau single helix. Nah, ini untaian daripada RNA-nya, memiliki basa nitrogen A, G, U, C. Nah, ini adalah urasil yang kalau di DNA adalah basa timin. Ini gula ribosa, ini gugus fosfat, ini basa nitrogen. Nah, untuk basa purin terdiri pada adenin dan guanin, dan untuk basa pirimidin sitosin dan urasil. Selanjutnya jenis-jenis RNA. Ini ada 3 jenis ya. Yang pertama RNA messenger atau mRNA yang membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA, RNA duta atau yang disebut kodon.
Kemudian yang kedua adalah RNA ribosom atau RNAR. Nah, berperan sebagai tempat pembentukan protein atau pembentukan asam amino yang akan membentuk protein nantinya, yang terjadi pada organel sel yaitu ribosom ya. Selanjutnya RNA transfer atau RNAT. Oke. Ini fungsinya adalah untuk menerjemahkan atau mentranslasi ya. Maka dikatakan juga RNA transfer adalah RNA translasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kodon yang menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat translasi. Nah, ini. Jadi akan diterjemahkan nanti berupa kodon menjadi asam amino, yaitu senyawa protein yang lebih renik atau yang lebih kecil. Kemudian sintesis protein. Nah, kita lihat ini untuk yang DNA-nya. Kemudian ini RNA ya, selanjutnya terbentuk protein. Nah, transkripsi kemudian translasi. DNA sensor membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan bahasa nitrogennya. Nah, kemudian terjadi transkripsi dan translasi. Ya, kita perhatikan ya, ini dalam nukleus tadi. Kemudian DNA, kemudian ditranskripsi tadi. Nah, selanjutnya dimasukkan kepada ribosom seperti ini, ya, untuk pembentukan transkripsi dan translasi oleh RNA. Nah, ini mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Ini ribosom ya. Ini transkripsinya. Kemudian tRNA atau RNA translasi, dia membawa asam amino sesuai kodon dan bergabung dengan mRNA di ribosom. Kemudian asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya hingga terbentuklah protein. Oke, nih protein. Kemudian untuk kode genetik, nah ini dia kode genetik ya. Dari hasil yang dibentuk oleh RNA-T tadi akan membentuk ya dari DNA ke RNA. Kalau terbentuk nanti tripletnya UUU atau UUC, itu menghasilkan asam amino dari jenis fenilalanin. Kemudian apabila terbentuk UUA dan UUG membentuk leusin. Seterusnya perhatikan Anda semua tabelnya ya. Perhatikan tabelnya. Dia juga di buku paket kita. Namun apabila terbentuk UAA seperti ini atau UAG adalah stop codon, artinya tidak menerjemahkan satu jenis asam amino. Atau UGA yang disebut dengan stop codon, ini juga tidak menerjemahkan satu jenis asam amino. Ya, silakan Anda perhatikan ya. Demikian Anda semua. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.